Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subur Yadi Nasution. Saya sebagai pendamping sosial PKH dari Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Kali ini saya akan memberikan video simulasi tentang modul 8, yaitu mendukung pemetaan potensi keluarga dan rencana aksi dalam pencegahan dan penanganan stunting. Di sini saya ingin memberikan materi yaitu sesi 13, di mana pemetaan potensi diri, keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Baik teman-teman, mari kita mulai videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, saya ucapkan kepada ibu-ibu dan terima kasih telah hadir pada hari ini untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini ya. Ibu, masih ingat nggak apa materi sebelumnya sebelum kita masuk materi selanjutnya? Ibu-ibu, tabel janji diri kita yang kita buat kemarin apakah sudah terlaksana? Alhamdulillah kalau sudah terlaksana. Ibu gimana? Ada yang terlaksana atau tidak? Iya, alhamdulillah udah ya Bu. Jadi semuanya sudah terlaksana ya. Walaupun masih ada yang belum terlaksana, tidak apa-apa. Yang penting kita sama-sama belajar untuk melaksanakannya ya Bu. Jadi Bu, apa yang sudah kita pelajari dan kita bahas, ibu-ibu harus mempraktekannya di rumah ya, agar bisa mempelajarinya dan menerapkan di rumah untuk mencegah dan menangani anak kita agar tidak stunting ya ibu-ibu. Baik ibu-ibu, selanjutnya materi yang akan saya bawakan yaitu tentang pemetaan kemampuan diri dan keluarga, yaitu kemampuan diri dan keluarga yang belum dimanfaatkan untuk mencegah dan menangani stunting. Baik ibu-ibu, kita akan membagikan 3 kelompok, di mana akan saya bagikan 3 kertas. Ibu akan menuliskan kemampuan diri ibu-ibu di dalam kertas ini ya Bu. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Udah ibu-ibu, udah siap tadi tugasnya untuk menuliskan kemampuan diri dan keluarga kita di rumah masing-masing. Oke Bu, kelompok ibu udah apa itu? Iya, yang kedua? Iya, yang ketiga? Oke, alhamdulillah. Baik ya Bu, iya semua jawabannya benar, dimana ibu-ibu kemampuannya itu memasak untuk diri ibu dan keluarga ibu. Itu kan sebagai kemampuan kita di dalam diri dan keluarga. Terima kasih ya ibu-ibu sudah memberikan pendapatnya masing-masing tentang kemampuan diri dan keluarga. Baik Bu, di sini untuk mengenali potensi diri dan keluarga kita itu contohnya seperti ibu makan makanan bergizi selama kehamilan, kemudian ayah memberikan dukungan saat ibu hamil, dan ibu saat hamil sehat selalu. Kemudian ibu memasak sendiri makanan sehari-hari untuk keluarga. Itulah Bu contoh-contoh di mana potensi diri dan keluarga. Oke ibu-ibu, kira-kira ada contoh yang lain tentang kemampuan diri dan keluarga kita? Iya, contohnya memandikan anak bayi ya Bu. Iya, pintar sekali ibu ini ya. Oke ibu-ibu, udah paham tentang kemampuan diri dan keluarga, potensi diri dan keluarga? Iya. Jadi saya berharap ibu-ibu selalu menerapkan dan mempraktekannya di rumah masing-masing ya ibu-ibu. Kemudian Bu, di sini ada tabel. Tabel ini untuk melihat pemanfaatan kemampuan diri kita. Yang pertama itu, apakah ibu sehat selama kehamilan? Jawabannya iya atau tidak? Iya. Oke, yang kedua, apakah ayah memberikan dukungan saat ibu hamil? Iya.
apakah ayah terlibat dalam penanganan anak selama ini? Pengasuhan anak selama ini? Ya pastinya ya Bu, kalau bisa suami itu harus mendukung dan sama-sama kita mengasuh anak. Kemudian yang keempat, apakah anak sudah mendapatkan ASI eksklusif pada usia 0-6 bulan? Ya Bu? Iya. Kemudian, apakah asupan gizi anak sudah tercukupi setiap hari Bu? Iya, sudah ya Bu ya. Yang keenam itu, apakah anak termasuk bersih? Maksudnya bersih di sini apakah anak ibu itu sudah bersih, sudah jauh dari dayaran aja. Matikan dulu lah. Masuk bersih, iya ya Bu, pastinya bersih kan, kita mandiin selalu kan. Kemudian yang ketujuh, apakah sudah memantau tinggi anak setiap bulan? Sudah ibu-ibu? Ya, oke sudah. Apakah sudah memantau berat badan anak setiap bulan? Iya, sudah ya Bu. Kemudian yang kesembilan, apakah orang tua sudah sudah membiasakan bermain dengan anaknya? Ya, sudah. Kemudian yang terakhir, apakah anggota keluarga sudah bekerja sama untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga? Sudah Bu? Iya. Baik Bu, terima kasih ya yang sudah melaksanakan potensi diri di tabel ini. Semoga yang melaksanakan potensi-potensi diri ini bisa mempraktekannya di rumah dan menjaga anak kita dari stunting. Kemudian untuk ibu-ibu yang belum bisa melaksanakannya, saya berharap ibu-ibu pelan-pelan melaksanakannya ya ibu-ibu. Ibu-ibu, sebelum kita mengakhiri pembahasan kita pada hari ini, saya ingin bertanya lagi kepada ibu-ibu, kira-kira kemampuan diri dan keluarga apa saja yang dapat kita manfaatkan? Oke, iya. Iya, terima kasih ibu-ibu sudah memberikan pendapatnya tentang potensi kemampuan diri keluarga pada hari ini. Kemudian individu dan keluarga itu memiliki potensi atau kemampuan yang dapat dilakukan dan dimanfaatkan untuk mencegah dan penanganan stunting. Baik ibu-ibu, dapat kita simpulkan bahwa materi pada hari ini yaitu tentang individu dan keluarga memiliki potensi atau kemampuan yang dapat dilakukan dan dimanfaatkan untuk mencegah dan penanganan stunting. Baik ibu-ibu, dapat kita simpulkan bahwa materi pada hari ini yaitu tentang individu dan keluarga memiliki potensi atau kemampuan yang dapat dilakukan dan dimanfaatkan untuk mencegah dan penanganan stunting. Baik ibu-ibu, selanjutnya materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang pemetaan potensi sumber daya lingkungan sekitar. Oke ibu-ibu, di sini kita akan mendiskusikan tentang potensi dan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar kita, di sekitar keluarga kita yang dapat mencegah dan penanganan stunting. Oke ibu-ibu, kita akan buat kelompok lagi ya, di mana ibu-ibu akan menggambarkan denah lingkungan sekitar. Gambarkan peta ya Bu, jenis peta gitu, jenis kira-kira sumber daya lingkungan apa yang dapat dimanfaatkan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Kelompok 1 lingkungan alam ya Bu, sumber daya lingkungan alam. Kemudian kelompok 2 lingkungan sosial, yaitu sumber daya sosial. Yang kelompok 3 sumber daya manusia. Nah, siapa saja yang dapat dimanfaatkan untuk sumber daya manusia? Oke Ibu, bagaimana penggambaran peta dan denahnya? Sudah selesai.
Oke, kalau sudah selesai, ini ada tugas lagi. Ibu-ibu menuliskan 5 sumber daya lingkungan dan manfaatnya untuk potensi eh, sumber daya lingkungan di sekitar. Oke, ibu-ibu, udah siap semuanya, Bu? Oke, yuk kita diskusikan sama-sama hasil dari 5 soal tadi tentang sumber daya lingkungan dan manfaatnya. Yang pertama itu tentang bansos, bantuan sosial, akses bantuan sosial untuk bahan pangan yang bergizi. Kemudian apalagi, Bu? Akses layanan kesehatan dan pendidikan. Kemudian yang ketiga, memiliki lahan pekarangan lahan pekarangan rumah untuk pencocokan tanaman ya. Kemudian yang keempat, tersedianya akses jamban umum. Dan yang kelima, adanya program-program bantuan dari pemerintah. Oke, Bu, terima kasih ya sudah menjelaskan masing-masing jenis-jenis sumber daya lingkungan dan manfaatnya. Baik ibu-ibu, dari materi-materi tentang pemetaan potensi sumber daya lingkungan sekitar itu, yang dapat kita simpulkan bahwa lingkungan sekitar memiliki potensi dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Jadi ibu-ibu harus menerapkan dan mempraktekannya di rumah masing-masing agar anak kita jauh dari penyakit stunting, kemudian kita pun dan keluarga selalu sehat dan berkembang lebih baik lagi gitu ya ibu-ibu. Oke ibu-ibu, kira-kira rencana apa lagi yang kita buat di rumah terkait tentang kemampuan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk mencegah dan penanganan stunting? Nah, oke ibu-ibu, nanti ibu tuliskan di kertas dan buatkan di tabel janji diri ya ibu-ibu. Kemudian nanti yang saya suruh ini rencana-rencananya buat aja di rumah dan ibu bawa pulang, kerjakan di rumah ya ibu-ibu. Baik ibu-ibu, jadi ibu-ibu harus mengoptimalkan bantuan sosial yang didapat dari pemerintah itu untuk memberikan gizi seimbang kepada anak. Intinya ibu-ibu memanfaatkan bantuan sosial itu sebaik mungkin agar anak kita terjauh dari stunting, anak kita sehat, tumbuh, berkembang dengan baik ya ibu-ibu. Kemudian ibu-ibu kalau ada kendala-kendala tentang pencegahan dan penanganan stunting, ibu-ibu hubungi saja atau datangi ke kantor dinas sosial ataupun hubungi pendamping PKH-nya agar bisa membantu ibu-ibu menangani kendala ibu-ibu dalam menghadapi stunting gitu ya ibu-ibu. Ataupun ibu ingin akses layanan yang baik, ibu tidak tahu, hubungi aja pendamping PKH ataupun layanan akses di sekitar kita, posyandu, puskesmas, itu bisa kita datangi, kita tanya permasalahan agar anak kita jauh dari penyakit stunting. Oke ibu-ibu. Oke ibu-ibu, jadi kita ambil kesimpulannya bahwa pemetaan kemampuan diri itu sangatlah penting untuk mencegah dan penanganan stunting. Contohnya ibu-ibu memasak untuk diri sendiri dan lingkungan, kemudian ibu memandikan bayi, nah itu kan potensi dari dalam diri kita. Kemudian keluarga dan sumber daya lingkungan di sekitar kita itu yang dapat kita manfaatkan yaitu akses layanan posyandu, puskesmas, kemudian
rumah sakit. Itu adalah sumber daya lingkungan yang bisa kita manfaatkan atau bisa menjadi potensi sumber daya lingkungan. Jadi saya berharap ibu-ibu dapat memanfaatkan atau mempraktekannya di rumah masing-masing agar bisa mencegah dan menangani stunting. Oke ibu-ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKH.